warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nalia El Sumirat, mahasiswi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Dengan kali ini saya ingin bahas sharing ke teman-temannya itu materi tentang sambungan. Nah, sambungan itu apa sih gitu kan? Sambungan merupakan penyatuan beberapa bagian atau konstruksi yang dimana menggunakan cara-cara tertentu. Nah, di dalam sambungan ada dua. Yang pertama itu sambungan tetap dan tidak tetap. Sambungan tetap hanya dapat dibongkar dengan cara merusaknya. Dan kalau misalnya tidak tetap itu sebaliknya, yaitu sangat mudah dibongkar, juga tidak perlu merusaknya. Nah, kemudian ada beberapa macam dalam sambungan tetap. Yang pertama ada sambungan paku keling. Kedua ada sambungan las atau welding. Yang ketiga itu ada sambungan susut. Dan di dalam sambungan tidak tetap itu ada dua jenis, dua macam. Yang pertama itu ada sambungan ulil atau sekrup, dan juga sambungan pasak. Nah, yang akan saya bahas lebih lanjutnya itu sambungan welding. Sambungan welding itu sendiri merupakan sambungan atau penyatu dua material logam dengan cara pemanasan atau las tadi, yang dimana si posisi logamnya itu dalam keadaan meleleh atau mencair gitu kan. Jadi sambungan ini terjadi dalam keadaan si logamnya itu mencair. Nah, adapun sambungan welding itu memiliki beberapa macam juga. Yang pertama itu ada sambungan tumpul, butt joint. Kedua itu ada sambungan sudut, corner joint, dan yang ketiga ada sambungan T joint. Kemudian ada sambungan tumpang dan sambungan sisi. Nah, di dalam sambungan tumpul itu si anggota sambungannya itu diposisikan sejajar. Soalnya jadi kita dapat juga digunakan dalam bidang yang sama, dalam ketebalan yang sama ataupun tidak. Umumnya digunakan untuk subassemblis selama pabrikasi dan selama proses perbaikan. Nah, kemudian ada simbol dan dan jenis sambungannya. Kalau misalnya jenis sambungannya itu ada square group, terus ada juga V group dan bevel group. Kemudian yang kedua itu ada sambungan sudut. Sambungan sudut itu merupakan sambungan yang dimana diposisikan dua anggota sambungannya itu diposisikan dalam sudut kurang lebih 90 derajat. Nah, umumnya itu digunakan untuk konstruksi bejana tekan dan tangki gitu. Adapun simbol sama jenisnya itu hampir sama, cuman bedanya nggak ada V group tapi ada bevel group, ada J group, juga ada square group. Dan kemudian yang ketiga itu ada sambungan T. Sambungan T di sini itu sambungan yang dimana merupakan sambungan yang berbentuk T atau diposisikan dalam posisinya tuh membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Sisi pada sisinya itu membentuk T gitu kan, huruf T. Adapun biasanya umumnya digunakan dalam pabrikasi struktur penompang biasanya. Nah, adapun jenis sambungannya itu ada flare bevel group, ada bevel group, juga ada J group. Nah, kemudian yang keempat itu ada sambungan tumpang. Sambungan tumpang itu sambungan yang dimana si posisi anggotanya saling menumpuk, anggota sambungannya saling menumpuk gitu kan. Sambungan ini sangat kuat daripada sambungan tumpul, namun kelebihannya jadi menambah beban beratnya.
Dan apa ya, sambungan ini juga umumnya digunakan selama proses perbaikan atau juga untuk menambah panjang materialnya gitu. Dalam standarnya seperti pengen panjangnya berapa gitu kan. Jadi biasanya digunakan untuk sambungan ini digunakan untuk menambah panjang material gitu. Nah, ada simbolnya juga, simbol sama jenisnya juga sama kayak yang sebelumnya, hampir sama semua. Dan kemudian yang kelima adalah sambungan sisi. Sambungan sisi ini sambungan yang dimana kita tidak perlu apa ya, sambungannya itu biasanya umumnya dipakai untuk menyambung struktur penumpang dan struktur baja pendek biasanya. Dan mungkin kalau misalkan bedanya di sini simbolnya sama jenis apa ya, jenis sambungannya itu ada U groove gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena emang pasti banyak kekurangan, karena kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan milik saya semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.